Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersama dengan keluarga kita sudah membaca Alkitab di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kini saatnya kita akan bersama-sama merenungkan apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan kepada kita para orang percaya, dan termasuk kita warga jemaat GKPB Hosana Kwanji. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita semua dalam perenungan firman Tuhan saat ini dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Oke. Kami dari depan halaman kantor Gereja Kristen Protestan di Bali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam kasih. Dan kami sungguh bersuka cita pada hari ini karena kita boleh bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang menyatakan tentang doa dari Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Dan doa ini adalah sebuah doa yang disampaikan untuk memberikan penguatan dan peneguhan kepada kita sekalian. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari di mana kita boleh mengingat bahwa karya Kristus di tengah-tengah dunia sebenarnya belum selesai. Masih ada karya-karya Tuhan yang dinyatakan melalui para murid-muridnya. Namun sebelum kita menggali lebih dalam tentang doa dari pengharapan Yesus kepada para muridnya, kita kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang doa. Ya, sidang jemaat, ingatkah kita renungan yang bersama-sama sudah kita renungkan dalam ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing pada hari Minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, biasanya sebagai orang Kristen pada umumnya kalau kita sudah mendengar Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15, saya yakin kita semua pasti sudah tidak asing lagi ya Bu Pendeta. Tentu, pasti. Karena semua orang sudah menghafal, sampai anak-anak kecil pun menghafal. Anak ya, Bu sekolah Pendeta. Anak minggu. sekolah minggu semua menghafal. Karena dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 ini tertulis bagaimana hal berdoa yang dikenal dengan doa Bapa Kami. Nah, kalau kita mengingat kembali bahwa ternyata dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 ini Tuhan mengajarkan 3 hal yang sangat penting. Oke. Hal yang pertama, Tuhan mau katakan bahwa jikalau kita sebagai orang percaya kita berdoa, janganlah kita berdoa seperti orang munafik. Oke. Nah, lalu hal yang kedua, Yesus mau katakan kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Karena Tuhan itu tidak menilai seberapa panjang kita berdoa atau seberapa indah kata-kata yang kita katakan. Dan jangan berdoa itu seperti kita tidak mengenal Bapa atau Bapa tidak mengenal kita. Karena apa? Sebenarnya Bapa itu sudah tahu apa saja yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita sebelum kita mengutarakan dalam doa kita kepada Tuhan Allah kita. Nah, lalu hal yang ketiga Tuhan mau katakan mengenai doa. Nah, sekalipun hal ini adalah hal yang ketiga, tetapi hal ini tidak kalah penting dibandingkan dengan 2 hal yang pertama tadi. Apakah dia? Ya, hal yang ketiga ini adalah di mana Tuhan Yesus mengingatkan sebelum kita berdoa, kita ampuni segala kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sebagai manusia kan kita tahu tuh banyak sekali orang-orang yang sudah mungkin menyakiti hati kita lewat perkataan mereka, lewat tuduh-tuduhan mereka, bahkan perbuatan mereka, mengucilkan kita. Betul. Baru kita dianggap remeh dan lain sebagainya. Nah, di sana Tuhan Yesus menuntut kita sebagai orang percaya bagaimana supaya kita tetap mengampuni mereka. Hal ini selaras sekali dengan apa yang menjadi permohonan dari Tuhan Yesus dalam doanya sebelum dia naik ke surga. Dan inilah yang menjadi dasar bagi kita di dalam membangun komunitas persekutuan orang percaya. Vikaris Dora, benar memang bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tuhan Yesus menuntut bahkan mengingatkan kepada kita untuk hidup saling mengasihi. Karena itu tadi dalam bacaan kita pun juga ditekankan hal yang sama. Bahkan dalam khotbah hari Minggu, poin mengampuni itu menjadi poin yang penting juga untuk kita ingat bersama. Bahwa cinta kasih Tuhan, bahwa pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap pengikutnya adalah untuk hidup dalam harmoni, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam persekutuan yang indah, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian yang mungkin saja saat ini sulit juga kita temui ya. Iya, betul sekali Bu Pendeta. Dan kalau kita melihat cita-cita Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapanya dan juga Bapa setiap orang yang percaya kepadanya bersatu dalam sebuah doa yang sangat jelas dan juga agung. Di mana Yesus berdoa seperti demikian. Ia katakan bahwa aku berdoa
untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya menjadi satu seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Dan dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Dari sini Yesus menginginkan sekali kita sebagai orang percaya bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Yesus yang selalu bersatu bersama dengan Bapa yang ada di surga. Nah, kalau kita melihat Yesus sangat amat mendambakan persatuan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, karena Yesus tahu bahwa mereka masih ada di dalam dunia ini. Kalau kita memberi diri kita untuk percaya dan hidup di dalam Kristus, maka Kristus pun akan ada di dalam kita sebagai orang percaya. Nah, kehadiran Kristus ini juga dalam diri seseorang itu dapat dirasakan oleh sesama mereka. Dengan demikian, doa Yesus ini tentunya diperuntukkan kepada semua orang, supaya orang-orang yang telah percaya kepadanya, termasuk kita, untuk hidup dalam persekutuan yang bukan hanya jasmani, tetapi juga persekutuan secara rohani. Betul sekali. Disinilah kita bisa melihat bagaimana doa Tuhan Yesus terhadap murid-murid dan seluruh pengikutnya menembus sekat-sekat pemisah dari kehidupan manusia dan sesama. Terlebih lagi, karya pengampunan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib juga telah memberikan kepada kita sebuah pemulihan relasi dengan Tuhan. Dari perikop renungan kita hari ini jelas sangat kelihatan bahwa Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh menginginkan sebuah persatuan kasih dengan Bapa, dan kasih itu ada dalam kehidupan murid-murid dan juga para pengikutnya. Karena itu ungkapan-ungkapan dalam doa Tuhan Yesus sebenarnya juga menggugah ya Dora, juga memberikan penyegaran dan juga mengajak kita semua untuk beriman dan menghidupi iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun juga dengan komunitas yang kita hidupi. Kerinduan ini jangan hanya berhenti saat ini saja ya. Betul sekali. Tetapi memang kita akan terus gumuli dan terus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Tuhan Yesus saja sudah mendoakan kita, lalu bagaimana respon kita? Tentulah doa ini yang membuat kita menjadi lebih waspada. Doa ini juga yang membuat kita menjadi lebih rendah hati. Rendah hati sebagai pengikut-pengikut Tuhan dan juga waspada sebagai pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah pergolakan dan kesulitan kehidupan yang saat ini kita hadapi. Dalam kesadaran yang seperti inilah, maka kita semakin yakin dan juga semakin memahami betapa pentingnya saat hening, saat untuk berdoa, saat untuk sendiri bersama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan ada di dalam hidup kita, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia, maka sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh introitus kita hari ini. Iya, introitus kita mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 32, Kristus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Artinya, saudara dan saya, kita semua adalah murid-murid Tuhan yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia. Ketika kita mampu mengasihi sesama, sesungguhnya itu adalah respons dari bagaimana cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Dan betapa bahagianya bila persatuan, kesatuan itu tercipta dalam kehidupan kita bersama-sama. Dalam momentum hari kenaikan Tuhan Yesus, kita boleh mengambil komitmen bersama bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan yang konkret bagi kita semua. Kesatuan yang kita miliki adalah sebuah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap muridnya. Dan sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, kita diminta untuk melakukan hal yang sama. Tuhan sudah memberikan pengampunan buat kita ya, Vikaris Dora. Karena itu respons kita adalah mengasihi dan memberikan pengampunan kepada sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sudah satu di dalam Tuhan, dan kita tidak lagi membeda-bedakan perbuatan kasih kita terhadap sesama, di saat itulah kita boleh menyatakan bagaimana Tuhan ditinggikan, Kristus dimuliakan. Dan saat inilah bagi kita untuk mulai meruntuhkan setiap sekat-sekat
setiap tembok-tembok pemisah yang ada di antara kita sebagai manusia yang hidup di dunia. Saya Pendeta Naftalia Julita Leander. Dan saya Vikaris Deborah Sailatu. Kami mengucapkan Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus.